Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas materi tentang marketing dan selling sekaligus teknologi informasi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan saudara mampu menjelaskan tentang strategi pemasaran dan penjualan, teknologi informasi perbankan. Kegiatan marketing dan selling itu terdiri dari proses menjual. Nah, proses menjual ini adalah kegiatan yang penting bagi bank karena dengan adanya kegiatan menjual, maka bank akan mendapatkan laba yang optimal. Nah, supaya proses menjual ini bisa efektif, maka diperlukan strategi khusus dan keterampilan terkait bidang pemasaran. Namun saat ini industri keuangan, khususnya perbankan, sudah memiliki perubahan fokus. Selain itu juga adanya kebutuhan kompleks dan tuntutan nasabah, sehingga di sini tidak lembaga keuangan tidak hanya butuh keahlian dari sekedar menjual barang. Nah, bank perlu untuk mempelajari strategi khusus, yakni yang disebut dengan strategi pemasaran. Strategi ini mempelajari kemampuan dalam hal membangun hubungan dengan nasabah, menentukan kebutuhan nasabah, kejelian dalam memadukan produk dan jasa bank, agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan nasabah. Kegiatan pemasaran sendiri itu merupakan proses sosial baik individu maupun kelompok untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai bagi pihak lain. Ketika mempelajari pemasaran, maka membahas tentang konsep dasar pemasaran yang meliputi dua hal, yakni yang pertama adalah rencana pemasaran. Kegiatan rencana pemasaran yaitu menyusun strategi pemasaran dengan mempertimbangkan 4 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur produk. Jadi produk apa yang akan ditawarkan kepada nasabah. Yang kedua adalah price. Price ini adalah harga yang dibebankan atas produk tersebut. Jadi misal untuk tabungan gitu ya. Nah, ini ada berapa bunganya seperti itu. Kemudian juga ada place. Place ini adalah lokasi. Jadi lokasi akses terhadap lokasi tersebut, transportasi ya. Jadi semakin mudah lokasi itu dijangkau, maka semakin mudah untuk menjual produk. Demikian pula semakin berkualitas suatu produk, maka di sini akan semakin menunjang kemudahan dalam menjual produk tersebut. Kemudian yang terakhir adalah promotion. Nah, promotion ini adalah kegiatan menawarkan produk kepada nasabah. Saat ini kegiatan promotion itu sangat berkembang. Kalau dulu mungkin hanya terbatas pada TV, radio, seperti itu. Namun saat ini sudah ada media sosial yang lebih sering digunakan seperti Instagram, Facebook dan sebagainya ya. Jadi itulah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan pemasaran. Yang selanjutnya ketika membahas konsep dasar pemasaran adalah penetapan segmentasi produk. Jadi produk akan dipilah, dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan juga menentukan pasar produk tersebut. Nah, strategi pemasaran sendiri itu umumnya terbagi menjadi 3 hal. Ada segmentation, targeting, dan juga positioning. Segmentasi yaitu proses memilah kelompok nasabah berdasarkan keinginan, kekuatan, dan juga daya beli. Kegiatan memilah, mengkelompokkan ini dilakukan untuk memudahkan proses penjualan.
Selanjutnya adalah targeting. Targeting adalah proses menentukan siapa nasabah yang akan dituju dan berapa banyak produk yang akan ditawarkan. Dan tentu saja ini juga disesuaikan dengan segmentasi produk tersebut dan juga kesesuaian dengan produk yang akan ditawarkan. Yang terakhir adalah positioning. Proses menentukan posisi produk sedemikian rupa sehingga pasar atau nasabah yang menjadi sasaran mengenal tawaran dan juga citra khas perusahaan. Nah, perusahaan perlu melakukan positioning dengan tepat. Jika perusahaan tidak melakukan positioning dengan tepat, maka di sini akan membingungkan pasar yang dari produk tersebut. Selain kita membahas tentang marketing ya atau pemasaran, nah kita juga akan bahas tentang selling. Nah, selling ini sebenarnya merupakan bagian ya dari kegiatan pemasaran, karena selling atau menjual bisa diartikan sebagai proses atau usaha menawarkan produk kepada nasabah agar nasabah mau membeli produk-produk yang ditawarkan. Jadi kalau tadi pemasaran itu ada strateginya gitu ya, kalau selling ini khusus membahas tentang proses menawarkan agar nasabah mau beli seperti itu. Jadi selling ini bagian dari proses pemasaran. Untuk teknik selling sendiri terbagi menjadi 3, ada telesales. Telesales ini adalah menawarkan produk berdasarkan database nasabah melalui telepon ya. Kemudian ada cross selling. Cross selling adalah seni menawarkan produk tertentu. Biasanya ini terjadi kalau ada nasabah meminta informasi kepada customer service. Nah, cross selling bisa dilakukan dengan cara sekaligus menawarkan produk-produk yang lain. Yang terakhir untuk teknik sellingnya adalah konsultatif selling. Konsultatif selling adalah pendekatan atau teknik di mana penjual di sini tidak hanya sebagai penjual saja, tapi dia sekaligus sebagai penasihat dan juga rekan bisnis jangka panjang. Jadi dia tidak hanya berperan sebagai penjual, tapi juga berperan sebagai rekan bisnis, penasihat juga. Di sini penjual akan mengidentifikasi kebutuhan si nasabah dan juga membantu untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut. Oke, prinsip menjual itu ada 3, mulai dari candor. Candor ini adalah penjual harus dilakukan secara terus terang maupun jujur. Jadi jangan sampai ketika penjual itu tidak tahu, dia harus berpura-pura bahkan berbohong kepada nasabah. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan ya. Kemudian concern. Concern ini penjual harus berfokus pada nasabah beserta kebutuhannya. Jangan sampai dia justru berfokus pada diri sendiri atau bahkan produk yang akan dia jual. Nah, dengan melakukan penjualan yang fokus kepada nasabah, harapannya di sini penjual akan lebih mudah memahami apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Baru ke prinsip yang ketiga, yaitu cakap. Cakap di sini adalah memahami bagaimana produk dan jasa itu bisa memenuhi kebutuhan sekaligus bisa menjadi solusi bagi permasalahan si nasabah. Materi selanjutnya, selain membahas tentang marketing dan juga selling, kita juga akan membahas tentang teknologi informasi perbankan. Teknologi yang dimaksud di sini adalah sarana komputer, telekomunikasi, dan juga sarana elektronik yang digunakan dalam rangka pengolahan data keuangan, pelayanan jasa, dan juga layanan perbankan yang lainnya. Mungkin yang saat ini sering kita manfaatkan ya untuk teknologi informasi perbankan adalah layanan mobile banking ya, seperti itu ya. Itu merupakan bentuk sarana teknologi informasi perbankan. Nah, sistem aplikasi teknologi informasi perbankan harus mengikuti prinsip dasar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif setidaknya mencakup 4 hal, mulai dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kemudian kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi, kecukupan proses identifikasi,
pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, serta penggunaan teknologi dalam penggunaan teknologi informasi. Yang terakhir adalah sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi. Nah, penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi perbankan itu dimulai dari akses ke dalam sistem komputer itu sendiri. Untuk menjalankan operasional bank, setiap bank itu diharuskan memiliki sistem. Sistem utama itu atau yang disebut core banking system itu disesuaikan dengan kebutuhan dan proses bisnisnya. Jadi kapasitas maupun jenis sistem core bankingnya itu bergantung dari sistem operasi, besar dan luasnya bisnis proses, serta jaringan kantor yang dimiliki. Untuk akses ke dalam sistem komputer itu kita bisa contohkan untuk masing-masing teller ya. Jadi ketika dia akan mengakses komputer agar prosesnya terkendali, aman, biasanya dia akan diberikan PIN maupun username khusus. Dan ini harus diganti secara berkala demi keamanan pengguna ya, seperti itu. Kemudian komponen dasar teknologi informasi itu terdiri dari 3 hal, mulai dari hardware, jadi mesin yang digunakan itu ya, ini komputernya gitu ya, PC-nya. Kemudian ada software, program aplikasi ya, jadi ini juga softwarenya adalah perangkat lunaknya. Dan yang terakhir adalah brandware atau operator. Dan yang tidak kalah penting, pelaksanaan teknologi informasi yang ada di perbankan harus dilengkapi juga dengan sistem pengaman ya. Kebijakan pengaman informasi merupakan komponen penting dalam sistem teknologi yang digunakan dalam dunia perbankan. Kebijakan pengamanan informasi ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kontrol dan kebijakan manajemen dalam rangka melindungi aset-aset informasi yang ada di bank. Jadi, untuk mendukung operasional perbankan dibutuhkan kebijakan tertulis mengenai pengamanan informasi. Jadi, maksudnya adalah sistem pengamanan ini juga perlu dibuat kebijakannya secara tertulis agar mudah untuk diterapkan pada seluruh tingkatan organisasi. Baik, saya rasa itu saja materi pembahasan terkait marketing, selling, dan juga teknologi informasi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.